Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Falazidan dengan NIM 23060200036 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Ya baik, untuk kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak dan Kepatuhan Pajak terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT Gajah Tunggal Tbk di Kota Tangerang. Ya, baik, kita masuk ke daftar isi, yang dimana daftar isi terdapat ada 3 bab. Yang bab pertama yaitu pendahuluan, yang dimana ada latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penelitian. Dan bab 2 ada tinjauan pustaka. Yang pertama adalah landasan teori, yang kedua ada penelitian terdahulu. Dan bab 3 ada metodologi penelitian. Yang pertama jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Ya baik, pertama kita masuk ke bab 1 pendahuluan, yaitu ada latar belakang masalah, yang dimana dalam era globalisasi ini, perusahaan manufaktur seperti PT Gajah Tunggal Tbk menghadapi tantangan menjaga profitabilitas di tengah persaingan dan kompleksitas regulasi perpajakan, yang dimana perencanaan pajak yang legal serta kepatuhan pajak yang tinggi menjadi kunci untuk efisiensi beban pajak dan meminimalkan risiko sanksi, di mana data menunjukkan adanya fluktuasi penjualan dan laba bersih perusahaan selama 2019 sampai 2023, serta beberapa kasus SKPKB dan restitusi yang menandakan pentingnya manajemen pajak yang efektif. Di tengah dinamika regulasi dan transformasi digital administrasi perpajakan, penelitian ini menilai pengaruh perencanaan dan kepatuhan pajak terhadap efisiensi beban pajak penghasilan pada PT Gajah Tunggal Tbk secara empiris sebagai dasar pengambilan kebijakan fiskal yang strategis dan berkelanjutan. Nah, kita lihat di sini ada data kepatuhan pajak PT Gajah Tunggal periode 2019 dan 2013. Di mana tahun 2019 yaitu ada penalti atau denda pajak SKKP seharga 9.493 juta yang dibayarkan dan dibebankan pada tahun 2020. Dengan tahun 2020 tidak ada penalti pajak, dan di 2021 terdapat penalti atau denda pajak lagi, yaitu SKPKB 2016 sebesar 4.545 juta, sanksi sebesar 1.985 juta, dan PPN-nya sebesar 2.637 juta. Dan pada 2022 dan 2023 tidak ada penalti baru. Baik, kita lanjut. Di sini ada identifikasi masalah, yang dimana PT Gajah Tunggal Tbk menghadapi fluktuasi beban pajak penghasilan yang mencerminkan belum optimalnya efisiensi fiskal seperti yang tadi kita lihat. Nah, hal ini disebabkan oleh strategi perencanaan pajak yang belum maksimal dalam memanfaatkan insentif dan pengaturan transaksi, serta masih adanya kelemahan dalam kepatuhan pajak terbukti dari munculnya SKPKB dan denda pajak. Selain itu, belum tersedia bukti empiris yang mengkaji pengaruh simultan antara perencanaan pajak dan kepatuhan pajak terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan. Sekaligus diperlukan penelitian ini untuk mendukung pengambilan kebijakan perpajakan yang lebih tepat dan akuntabel. Baik, kita lanjut ke rumusan masalah, yaitu berdasarkan identifikasi masalah yang telah penulis uraikan yang sudah kita lihat tadi, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh perencanaan pajak terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan pada perusahaan PT Gajah Tunggal Tbk? Dan yang kedua, bagaimana pengaruh kepatuhan pajak terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan pada perusahaan PT Gajah Tunggal Tbk? Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh perencanaan pajak dan kepatuhan pajak secara simultan terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan pada PT Gajah Tunggal Tbk? Dan di sini ada tujuan penulisan, yang dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh variabel perencanaan pajak dan kepatuhan pajak terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan pada perusahaan PT Gajah Tunggal Tbk. Adapun tujuan spesifikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh perencanaan pajak terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan pada perusahaan Gajah Tunggal Tbk. Dan yang kedua, untuk menganalisis pengaruh kepatuhan pajak terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan pada perusahaan PT Gajah Tunggal Tbk. Dan yang terakhir, untuk menganalisis pengaruh perencanaan pajak dan kepatuhan pajak secara simultan terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan pada PT Gajah Tunggal Tbk. Nah, di sini ada manfaat penelitian. Baik, penelitian ini memberikan manfaat teoritis dengan memperkaya literatur melalui bukti empiris terkait hubungan perencanaan pajak, kepatuhan pajak, dan efisiensi pajak penghasilan dalam kerangka teori keagenan, kepatuhan pajak, dan efisiensi pajak. Nah, secara praktis hasilnya dapat dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan PT Gajah Tunggal Tbk sebagai dasar evaluasi dan rumusan strategi perpajakan yang legal, efisiensi, dan selaras dengan kewajiban fiskal, serta menjadi acuan bagi perusahaan lain untuk meningkatkan efektivitas pengolahan pajak. Ya, baik. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka, yang dimana pertama adalah landasan teori. Penelitian ini didasarkan pada 3 teori utama. Yang pertama ada agensi teori yang menjelaskan potensi konflik antara manajer dan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan strategis seperti perencanaan pajak. Dan ada pula tax compliance teori yang menyoroti pentingnya kepatuhan baik secara sukarela maupun terpaksa sebagai wujud tata kelola yang baik. Dan ada pula tax efisiensi teori yang dimana yang memandang efisiensi pajak sebagai upaya legal untuk meminimalkan beban fiskal melalui strategi dan kepatuhan yang tepat. Variabel yang dikaji mencakup perencanaan pajak atau strategi legal efisiensi fiskal, kepatuhan pajak atau tingkat ketaatan pelaporan dan pembayaran, dan efisiensi beban pajak penghasilan badan diukur dengan effective tax rate. Nah, model ini menguji pengaruh langsung dan interaktif antara perencanaan pajak dan kepatuhan pajak terhadap efisiensi fiskal, khususnya dalam perusahaan manufaktur besar seperti PT Gajah Tunggal Tbk. Ya, baik. Selanjutnya kita masuk ke penelitian terdahulu, yang dimana penelitian ini memiliki kesamaan dengan beberapa studi sebelumnya, terutama dalam penggunaan variabel perencanaan pajak, kepatuhan pajak, dan efisiensi fiskal. Nah, di sini ada studi terdahulu, yaitu ada Fitriandi dan Ahmar 2022 meneliti kepatuhan pajak secara teoritis, sementara penelitian ini mengujinya secara kuantitatif. Dan ada pula Hania Dewi 2020, ada Muhammadiyah 2015, dan Sony 2020 fokus pada penghematan pajak melalui tax planning namun menggunakan pendekatan kualitatif, dan objeknya yaitu UMKM atau jasa, berbeda dengan pendekatan kuantitatif pada perusahaan pabrik dalam studi ini. Dan ada pula email A et al. 2015 serupa dalam penggunaan regresi linear tetapi berbeda dalam indikator dan objek penelitian. Dan ada Helena dan Toli 2014 menyoroti faktor yang mempengaruhi tax planning pada wajib pajak pribadi, sedangkan penelitian ini pada badan usaha. Nah, kombinasi pendekatan kuantitatif dan fokus pada perusahaan manufaktur besar menjadikan studi ini lebih kontekstual dan terarah. Ya, kita masuk ke bab 3, yaitu ada metodologi penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis asosiatif, kasual yang menguji pengaruh perencanaan pajak dan kepatuhan pajak terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan. Nah, pendekatan ini dipilih karena mampu mengukur hubungan sebab akibat secara objektif melalui analisa data numerik dan uji statistik seperti regensi linear berganda. Ada metode ini relevan dalam studi perpajakan karena memungkinkan generalisasi hasil pengujian model empiris berbasis teori, serta penyusunan kebijakan fiskal yang didukung bukti ilmiahnya sebagaimana dibuktikan dalam studi Lutfi et al. 2023 dan Anjarwi 2025. Baik, selanjutnya kita masuk ke sumber data. Nah, penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan audit PT Gajah Tunggal Tbk,
periode 2019 hingga 2023 yang mencakup informasi EBT, beban pajak, ICR, insentif fiskal, serta SKPKB dan restitusi pajak. Data diperoleh dari situs resmi BI dan perusahaan serta didukung oleh dokumen lain seperti CALK dan laporan manajemen. Nah, untuk memperkuat analisis digunakan pula regulasi perpajakan nasional seperti Undang-Undang Nomor 36 2008, PP Nomor 23 2018 dan PMK SEDJP dan literatur ilmiah internasional. Validitas ini dijamin melalui audit independen dan triangulasi data, sedangkan reliabilitas diperoleh dari data deret waktu 5 tahun yang konsisten. Nah, di sini ada bab 3 metode penelitian, yaitu populasi dan sampel. Nah, kita masuk ke populasi penelitian terlebih dahulu. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis asosiatif kasual yang menguji pengaruh perencanaan pajak dan kepatuhan pajak terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengukur hubungan sebab dan akibat secara objektif melalui analisis data numerik dan uji statistik seperti regresi linear berganda. Nah, metode ini relevan dalam studi perpajakan karena memungkinkan generalisasi hasil pengujian model MPS berbasis teori serta penyusunan kebijakan fiskal yang didukung oleh ilmiah sebagaimana dibuktikan dalam Lutfi et al. 2003 dan Anjali 2025. Nah, di sini ada sampel penelitian, di mana sampel penelitian ini terdapat dari laporan keuangan tahunan PT Gajah Tunggal Tbk periode 2019 hingga 2023, yaitu N sama dengan 5 yang diambil melalui teknik total sampling. Pendekatan ini sesuai dengan studi time series dengan entitas tunggal di mana variasi antar tahun menjadi fokus analisis meskipun jumlah sampel terbatas. Validitas tetap dijaga melalui pengujian asumsi klasik dan analisis regresi selama variabel seperti ICR menunjukkan fluktuasi yang relevan antar tahunnya. Nah, di sini ada pula teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data utama, yaitu studi pustaka dan dokumentasi laporan keuangan. Nah, kita masuk ke studi pustaka. Baik. Studi pustaka dilakukan untuk mengkaji teori-teori yang relevan seperti agensi teori, tax compliance teori, dan tax efficiency teori, di mana di sini menyertakan merumuskan definisi operasional dan indikator dari variabel utama perencanaan pajak, kepatuhan pajak, dan efisiensi beban pajak. Nah, sumber yang digunakan meliputi buku teks perpajakan terkini, jurnal ilmiah terindeks atau Scopus, Sinta, Doats, dan regulasi perpajakan nasional seperti Undang-Undang PPh Nomor 36 2008 dan PP No 23 2018 serta PMK dan SE dari DJP. Nah, studi ini juga digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan literatur sebagai dasar perumusan masalah dan kerangka berpikir. Baik, di sini yang kedua ada dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif dari laporan keuangan audit PT Gajah Tunggal Tbk selama periode 2019 hingga 2023. Nah, dokumen utama meliputi laporan tahunan, CLAK, dan laporan manajemen yang diperoleh dari situs resmi BI, perusahaan, dan DJP. Data yang dikumpulkan mencakup laba sebelum pajak, beban pajak, dan tangguhan, restitusi pajak, sanksi atau SKPKB, serta perhitungan effective tax rate yang disingkat ICR. Sebagaimana indikator efisiensi pajak, pengumpulan dilakukan dengan mengunduh data resmi, mengekstraksi informasi penting, lalu mengolahnya menggunakan Excel dan SPPS. Validitas data penting, lalu mengolahnya validitas data dijamin melalui audit independen dan sumber resmi. Sedangkan reliabilitas diperkuat dengan analisis time series selama 5 tahun dan pengecekannya silang antara peneliti. Baik. Selanjutnya di sini ada teknik analisa data, yang dimana penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS untuk menguji pengaruh perencanaan pajak dan kepatuhan pajak terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan. Sebelum regresi, dilakukan uji asumsi terlebih dahulu. Di sini diuji asumsi klasik, yaitu meliputi normalitas Kolmogorov atau Smirnov
dan multikolineritas, yaitu FIF kurang dari 10 atau toleransinya lebih dari 0,1, dan ada heteroskedatitas atau Gleiser, dan autokorelasi Darwin-Waston, dan ada analisis dilanjutkan dengan uji T pengaruh parsial dan uji F pengaruh simultan, dan koefisien determinasi R2 untuk mengukur seberapa besar variabel independen. Menjelaskan variabel independen, model ini memungkinkan pengujian statistik yang valid dan prediktif dalam konteks efisiensi fiskal perusahaan. Baik, kesimpulan dari bab 1 dan bab 3 yaitu penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan perusahaan manufaktur, khususnya pada perusahaan gajah tunggal Tbk, untuk mengelola beban pajak penghasilan badan secara lebih efisien melalui strategi perencanaan pajak dan kepatuhan pajak yang legal dan optimal. Nah, fluktuasi laba, SKPKB, dan restitusi dalam 5 tahun terakhir menunjukkan pentingnya pendekatan yang sistematis terhadap manajemen pajak. Rumusan masalah penelitian difokuskan pada pengaruh langsung maupun simultan antara perencanaan dan kepatuhan pajak terhadap efisiensi fiskal perusahaan. Dan secara teoritis, penelitian ini berpijak pada agensi teori, tax compliance teori, dan tax efficiency teori sebagai dasar untuk mengkaji perilaku manajemen dalam mengelola pajak perusahaan secara strategis dan akuntabel. Penelitian sebelumnya yang relevan turut memperkuat urgensi dan kebaruan studi ini, khususnya karena fokus pada entitas terbuka. Ya, baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.